Sekretaris Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Serang, Toto Sugianto, mengapresiasi sistem jejaring sebagai penghubung komunikasi darurat antara bidan dengan rumah sakit ini. Dengan program ini, diharapkan AKI di Kabupaten Serang yang sepanjang tahun 2012 berjumlah 33 kasus dan AKB berjumlah sekitar 300 kasus dapat ditekan kembali. Kita berharap dengan ada sistem rujukan ini, sistem informasi ini, sasaran daripada ini adalah ibu-ibu yang bersalin, yang utama ya, kemudian suaminya, keluarganya. Diharapkan dengan sistem ini mereka akan lebih memahami, lebih tahu, meningkatkan pengetahuan dan sadar akan pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Ya. Karena kita tahu sekarang ini kalau alasan klasik itu tentang biaya mahal. Nah sekarang ada jam persal ya, di mana seluruh masyarakat Indonesia yang bersalin di tempat persalinan kesehatan pemerintah itu dijamin gratis. Jadi sekarang kita sudah banyak bidan di desa sebagai tenaga penolong yang siap menolong berusaha di desa. Itu pun kan gratis, tidak bayar jam persal. Kita sudah melakukan sosialisasi sudah lama ya. Kita langkah ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat ya. Kemudian juga kita akan kemarin SMS sudah di launching oleh Pak Bupati pada hari Nasional, kita ada launching SIM SMS ini. Nah kita Dinkes telah akan menyiapkan reserver di Dinkes yang untuk menampung SMS ini. SMS itu dari tenaga bidan akan SMS ke ibu bersalin atau ke suaminya, keluarganya. Nanti itu lewat reserver kita secara fisik akan menyiapkan reservernya sebagai alat untuk mentransfer SMS dari masyarakat. Sementara itu, menurut Information Communication Technology atau ICT Emas Banten, M. Soleh Irawan, proses SMS jejaring tersebut dari sistem informasi rujukan, bidan dapat mengirim SMS ke server yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu sebelumnya telah terregister dalam server, sehingga dapat memudahkan mengidentifikasi. Ketika bidan telah mengirimkan SMS, maka secara otomatis akan diterima serta dapat dengan cepat memberikan balasan dan kemana si ibu akan dirujuk dan oleh dengan dokter siapa. Sehingga dalam waktu 40 menit, pasien bisa langsung ditangani dengan tenaga ahli. Karena saat pengiriman pesan melalui format yang ditentukan, telah dapat terlihat diagnosanya seperti apa dan hal medisnya bagaimana. Dari rumah sakit mengirimkan rujukan balik tersebut kembali berupa SMS. Diungkapkannya, saat ini server masih di Bandung, namun untuk keperluan yang akan datang bisa saja dipindahkan ke Jakarta untuk lebih menangani dengan cekatan kembali. Jadi gini, untuk proses SMS dari sistem informasi rujukan ini, ketika bidan ingin merujuk, beliau bisa SMS ke server kita. Tapi bidan tersebut harus diregister terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah diregister, dia akan terlihat di situ dia dari bidan mana, apakah bidan desa, apakah bidan puskesmas, apakah dari daerah mana. Nah, di situ juga kita akan isikan estimated time arrival. Jadi kira-kira bidan tersebut ketika merujuk ke rumah sakit itu sampai dalam berapa menit. Nah, itu kita udah ada hitungannya. Jadi kita bisa estimasi kira-kira bidan tersebut sampai ke puskesmas dalam waktu misalnya 40 menit. Nah, dengan dia SMS terlebih dahulu, dia memberikan informasi ke ke rumah sakit. Ininya masalah pasien tersebut di mana, lalu diagnosanya seperti apa, dan hal-hal medis yang terkait dengan itu. Jadi di rumah sakit bisa disiapkan hal-hal yang perlu disiapkan ketika akan melakukan penanganan khusus spesifik terhadap ibu hamil tersebut gitu yang mengalami kegawat daruratan. Nah, setelah itu dari kita lihat tadi dari sistem informasinya, dari situ ada kita bisa dari rumah sakit bisa mengirimkan rujukan balik. Jadi ketika sudah dilakukan treatment dan perawatan di rumah sakit, bidan akan mendapatkan rujukan baliknya. Rujukan balik tersebut
berupa SMS juga. Jadi bidan yang mengirimkan dapat menerima rujukan balik. Sistem informasi jejaring tersebut akan mulai berproses Januari hingga Februari mendatang, sehingga pada Maret nanti akan mulai diuji cobakan di 10 puskesmas di Kabupaten Serang. Sementara tahun kedua, di akhir Mei akan melebarkan sayap hingga mencapai 1 kabupaten lagi di Provinsi Banten. Nah, di tahun kedua, rencananya akhir Mei kita akan melebarkan sayap itu ke mencapai 1 kabupaten lagi di Provinsi Banten. Nah, sisanya kita akan coba lihat dulu yang satu ini sebagai sebagai uji coba. Mungkin kita akan advokasi ke tingkat provinsi agar dapat mereplikasi yang telah kita kerjakan ini dengan biaya dari APBD. Diakui Soleh, jika terdapat kendala pada sistem jejaring informasi SMS tersebut, maka bidan dianjurkan untuk menelpon jika dalam waktu 10 menit tidak mendapatkan balasan dari server. Nah, jadi karena kita tahu sendiri SMS itu kan terbatas, baik karakternya maupun reliabilitasnya. Jadi mungkin kita sering ketemu ketika kita SMS sampainya kapan-kapan gitu kan. Untuk menghindari hal tersebut, kita menggunakan satu fitur telepon. Jadi bidan diharuskan untuk menelpon ketika tidak mendapatkan SMS balasan lebih dari 10 menit. Yang ada 3 hal ya. Yang pertama adalah sistem informasi rujukan ini, kemudian sistem informasi dengan SMS untuk meningkatkan pengetahuan, jadi update informasi. Jadi nanti bidan bisa menanyakan sesuatu lewat SMS. Nah, kemudian nanti akan jawaban apa yang dibutuhkan, termasuk hal-hal yang memang mereka belum tahu dan juga update informasi yang perlu, sehingga dengan sistem ini akan membantu peningkatan kemampuan para petugas maupun bidan maupun dokter tentang bagaimana penanganan yang lebih baik. Itu yang. Nah, yang ketiga adalah sistem SIMGAPU tadi adalah sistem untuk memberikan umpan balik. Jadi masyarakat nanti bisa memberikan umpan balik melalui SMS kepada pelaksana program. Dari situ akan diketahui sejauh mana kualitas itu masih kondisinya ada dan bagaimana harus dilakukan peningkatannya. Karena dengan program tersebut, yang mendapat sorotan adalah bidan yang perlu cekatan, bidan yang perlu memahami serta berkompeten dan ahli dalam menangani ibu melahirkan. Bidan juga dituntut untuk tahu dan dapat membaca situasi. Dikatakan koordinator bidan di Puskesmas Kramat Watu Sumartijah, pihaknya akan meningkatkan kompetensi sesuai aturan yang dibuat dari pusat, kemudian mensosialisasikan sistem jejaring tersebut dengan benar. Meski diakuinya awal mula belum terbiasa, namun dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi, maka bidan akan menjalankan fungsinya dengan serta dapat mengaplikasikan program sistem informasi jejaring tersebut. Program tersebut akan banyak manfaat yang diperoleh. Terdapat sistem pembelajaran, serta bidan juga harus ikut memantau bersama. Dengan program tersebut, dirinya berharap angka kematian ibu dan bayi dapat diminimalisir dengan baik, sehingga kasus-kasus kedaruratan dapat tertangani. Kalau saya sendiri Bu, karena kebetulan saya mendapat amanah dari pimpinan sebagai bidan koordinator. Jadi yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi ke teman-teman sesama bidan dulu, kemudian juga kepada tim Ponet yang ada di puskesmas kami. Apabila ini sudah tersosialisasi, kami juga akan mulai melaksanakan. Tapi sebelum itu mungkin kami juga meningkatkan kompetensi kami berdasarkan dengan SOP yang sudah kabupaten buat. Misalnya untuk penanganan kasus tertentu, kami akan mengacu ke sana, dan itu kan perlu sosialisasi juga ke teman-teman karena kompetensi teman, terus pemahaman teman juga kan belum semuanya sepaham dan menguasai secara bagus kompetensi semua. Seberapa rumit sistem ini berjalan? Mungkin awal-awal karena belum terbiasa, mungkin sepertinya sedikit
seolah-olah seperti mengganggu ya. Tapi kalau sudah berjalan, saya yakin ini akan banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Karena di situ juga ada faktor pembelajaran. Terus kita juga bisa mengetahui keberlanjutan pasien sudah sampai di tingkat mana, sudah diapakan dan sebagainya. Kami juga mendapatkan feedback pasien pulang dan sebagainya. Jadi kami juga bisa ikut memantau gitu. Justru ini akan memudah. Apalagi misalnya kita terbentur pada kasus-kasus kompetensi yang kami tidak kuasai, kami di situ bisa share dengan objin kami misalnya harus diapakan gitu. Jadi kami juga mendapat bantuan secara teknis untuk pengelolaan pasien. Bagaimanapun ibu dan bayi harus diselamatkan dengan tenaga ahli serta pengetahuan ibu yang cukup. Maka ibu dapat melahirkan dengan selamat. Emas Banten yang terus konsisten untuk berupaya menjalankan program sebaik mungkin demi ibu dan anak. Ibu juga perlu diberikan pemahaman serta pengetahuan yang luas akan pentingnya menjaga kandungan dengan benar. Ibu selamat, bayi pun harus selamat.